Apa sih yang udah kita lakukan selama hidup kita? Apakah yang aku lakukan sekarang ini sudah maksimal? Apakah dapat dikatakan sukses? Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Sashiburi desu ne. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan bahas sesuatu yang relatable sama teman-teman angkatan yang baru lulus. Ini lebih jatuhnya bukan berbagi cerita sih, tapi lebih ke sharing-sharing aja ya. Karena biasanya juga kan kita bikin video sharing-sharing. Well, pada video kali ini aku bakalan bahas tentang quarter life of crisis. Kalian pernah dengar nggak tentang quarter life crisis? Dan apakah kalian sedang merasakan quarter life of crisis? Well, ini pendapat teman-teman aku tentang quarter life of crisis. Apa yang aku pahami itu, quarter life crisis itu fase yang dihadapi orang-orang di atas umur 20 tahun dan biasanya itu berkaitan dengan pencapaian karir atau mungkin pencapaian lainnya. Dan aku juga pahamnya quarter life crisis itu semacam di umur kita yang sudah 20 tahunan ini, kita merasa masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari diri kita. Dan ditambah lagi berkaitan dengan melihat progres orang lain seperti itu. Misalnya dalam hal karir gitu, kita melihat orang-orang lain di umur yang sama tetapi mereka sudah bisa mencapai pencapaian karir mereka. Menurutku, quarter life crisis itu adalah sebuah bagian dari perjalanan kehidupan menuju adulthood yang normal terjadi, karena di sini kita mengalami perubahan fase kehidupan yang sebelumnya kita bisa dibilang masih bergantung kepada orang lain, terutama keluarga atau teman. Nah, sekarang di fase yang baru kita harus menjadi lebih mandiri, misalnya memikirkan masalah karir atau relationship, bahkan tujuan hidup. Jadi dalam prosesnya terkadang kita bingung or getting lost, atau anxiety, or even bahkan takut sama diri sendiri. Nah, kalian udah tahu kan quarter life of crisis itu apa? Simpelnya, quarter life of crisis adalah fase di mana kita mempertanyakan kehidupan kita. Biasanya sih di umur 20 tahunan seperti sekarang ini. Terutama kita yang berada di fase lulus kuliah. Kenapa demikian? Karena kita memikirkan banyak hal. Entah itu karir, entah itu masa depan, entah itu relationship. Seperti kata teman aku yang tadi. Kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga mempertanyakan apa sih yang udah kita lakukan selama hidup kita dan apakah tujuan-tujuan dalam hidup kita itu sudah tercapai atau belum. Apakah yang aku lakukan sekarang ini sudah maksimal? Apakah dapat dikatakan sukses? Mungkin itu yang ada di dalam pikiran teman-teman sekalian. Begitu juga dengan aku. Banyak banget pikiran-pikiran yang seharusnya tidak datang tetapi kita rasakan atau kita pikirkan. Seperti habis lulus mau ngapain? Apakah aku harus melanjutkan studi aku? Apakah harus mendapatkan suatu pekerjaan? Dan banyak hal lagi yang membuat kita mungkin berpikir dua kali untuk mengambil sebuah keputusan. Dan pada fase ini kita menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu, terutama teman-teman yang sering bermain sosial media. Mungkin yang kita lihat di sosial media, teman-teman kita memposting kebahagiaan mereka dengan orang lain, mendapatkan achievement. Tapi kenapa kita yang merasa iri? Kenapa kita yang merasa tidak suka? Mungkin menurutku kita pengen mendapatkan sesuatu yang seperti itu, tetapi kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita juga menjadi lebih sensitif ditanya, habis kuliah mau ngapain? Kerja di mana? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita lebih sensitif. Biasanya kalau dulu kita ditanya habis kuliah mau ngapain, kita mungkin bisa menjawab, oh gue mau jadi diplomat, mungkin akan melamar di sebuah perusahaan, atau mungkin melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi kalau ditanyakan kembali pada saat ini, itu menjadi lebih sensitif karena kita memang dihadapkan dengan kenyataan, dengan keinginan yang kita inginkan itu belum sejalan dengan apa yang kita inginkan. Nah, hal demikian juga membuat kita mendapatkan banyak banget pikiran yang butuh kita jawab. Tapi kadang itu membuat kita menjadi stres, down, dan juga tidak bersemangat. Itu bisa dikatakan kalian berada di fase quarter life of crisis. Selain banyaknya pilihan-pilihan yang ada dalam diri kita juga mendapatkan too much information from anywhere.
Dan itu membuat kita juga semakin stres. Yang mana yang harus kita lakukan, karena everyone want to be the best. Tentu kalian juga pengen mendapatkan sesuatu yang benar-benar kalian inginkan. Kalian pengen sukses, kalian pengen ini, pengen itu, pengen jadi diplomat, pengen jadi pengusaha, pengen ini dan itu. Banyak banget, ya kan? Tapi permasalahannya adalah informasi mana yang harus aku lakukan, pilihan mana yang harus aku lakukan. Tentunya itu membuat kita menjadi lebih berpikir lagi. Dengan hal demikian kita menjadi takut salah, mengambil keputusan, menjadi anxiety. Kita juga mungkin minder dengan teman-teman kita yang lebih dulu mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Terutama kita sebagai millennials yang suka bermain sosial media, memposting semua achievement yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan. Mungkin kita berpikirkan kalau kita mau share kebahagiaan, kegiatan kita dengan orang lain. Tapi kita tidak tahu orang-orang di luar sana kalau mungkin mereka merasa iri, mungkin mereka menginginkan itu juga, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hal demikian. Kemudian mereka mulai untuk comparing that with yourself. And again, itu membuat kita menjadi lebih cemas lagi terhadap sesuatu. Dan mungkin teman-teman juga merasakan kayak, aduh, masalah ini datang dari sini, datang dari situ, dan membuat kita semakin down, dan kita tidak tahu harus menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Well, menurutku itu wajar. Dan seperti teman-teman yang sebelumnya katakan, itu wajar. Itu adalah sebuah fase dalam kehidupan untuk menjadi lebih dewasa. Dulu pas kita masih kecil, kita bisa saja meminta sesuatu kepada orang tua kita dengan mudah. Tapi semakin kesini, semakin dewasa kita, maka kita dituntut untuk menjadi lebih mandiri lagi, lebih berpikir dewasa lagi, dan bersikap lebih dewasa lagi. Karena yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri. Then, when you want to be happy, then do the best for yourself. Don't compare yourself with others. Karena mereka juga punya kehidupan masing-masing, kita juga punya kehidupan masing-masing yang harus kita perjuangkan, yang kita harus appreciate. I think that's the point from this video, karena memang comparing ourselves with the others is not good. Cobalah menjadi the best part of yourself and the best part of your life. Jadikanlah hidupmu adalah the best version of your own. And again, jangan merasa rendah karena kalian menghadapi fase ini, tapi berbanggalah karena ini adalah proses untuk menjadi lebih dewasa lagi. Dan bisa saja dengan kalian melewati ini dengan susah payah, tapi di masa depan kalian mendapatkan lebih dari apa yang kalian perjuangkan di masa ini. Berikut adalah beberapa cara teman aku versi mereka untuk menghadapi quarter life crisis yang mungkin bisa kalian jadikan referensi dalam kehidupan kalian untuk overcome this quarter of crisis. Kalau menurut aku sih sebenarnya kayak we can accept it, kayak kita memaklumi bahwa kita bakal menghadapi fase itu kayak gitu, dan gimana caranya kita benar-benar terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan mencoba banyak hal. Misalnya kayak pencapaian karir. Kita mencoba menyelami berbagai macam bidang yang itu pun juga mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan yang kedua mungkin ya tetap bersyukur atau love yourself kayak itu, karena setiap orang pasti punya pencapaiannya masing-masing kayak gitu. Caraku dalam menghadapi quarter life crisis ini adalah dengan cara mencintai diri sendiri, dengan selalu positif dan do what makes me happy. Itu yang penting. Kalaulah ya istirahat, because it is actually not a good idea to make a big decision when you are tired, right? And do not watch. Orang jarang yang posting kegagalan di sosmed. So stop comparing and try to tell yourself that apapun yang sudah kita lakukan, we've done our best and we did a great job. Kesalahan dan kekurangan yang terjadi dijadikan pembelajaran supaya tidak terjadi lagi dan bukan sebagai penyesalan. So stay positive, sabar, ikhlas, dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. So mungkin sampai sini aja video tentang quarter life crisis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata nih.